guys, jadi di video pembelajaran kali ini izinkan saya bersama teman-teman saya menjelaskan tentang perkembangan fisik dan motorik pada peserta didik. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Khairunisa Yulia Rinanda atau Ain, saya Salsabila Ivana Putri atau Iva, dan saya Fathia Adelina Amelia atau Fathia. Jangan lupa follow IG kami ya guys. Baiklah, video pembelajaran ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan peserta didik yang diampu oleh Bu Yeni Solvia SPD MPD di program studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Riau. Di video ini kita akan membahas tentang pendahuluan. Yang kedua yaitu definisi dari perkembangan fisik dan motorik. Yang ketiga yaitu tahap perkembangan. Yang keempat adalah faktor-faktor perkembangan. Dan yang kelima adalah peran guru dalam perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, kesimpulan. Definisi perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik atau motorik itu merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Setiap gerakan yang dilakukan anak merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak seorang anak. Motorik itu terbagi dua, ada motorik kasar dan motorik halus. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan. Sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan ini memiliki makna yang berbeda, tetapi antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan itu menunjukkan perubahan kuantitatif, pertambahan dalam ukuran dan struktur. Sejalan dengan pertumbuhan otak anak, dan dia memiliki kapasitas belajar lebih besar untuk belajar, mengingat, dan bernalar. Selanjutnya, perkembangan fisik dan motorik. Secara garis besar, perkembangan fisik itu artinya pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh, badan, dan jasmani seseorang. Menurut Khadijah, perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak, yang mana perkembangan motorik itu adalah kemampuan untuk melakukan gerakan yang diperoleh melalui interaksi selama kehidupan yang dapat dilihat melalui perubahan atau pergerakan yang dilakukan. Pertumbuhan fisik pada setiap anak itu tidak akan selalu sama. Ada anak yang mengalami pertumbuhan fisiknya cepat dan ada pula yang pertumbuhan fisiknya lambat. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan fisik dan motorik. Yang pertama, bayi atau infant. Itu anak usia 0-1 tahun. Perkembangan fisiknya seperti mulai tumbuh gigi, waktu tidurnya lebih banyak, dan lain-lain. Kalau perkembangan motorik kasarnya mulai bisa duduk, berdiri, bertopang pada kedua tangan, dapat berguling atau tengkurap, dan lain-lain. Perkembangan motorik halusnya seperti tertawa, bergurau, atau bermain. Yang kedua, toddler, yaitu anak usia 1-2 tahun. Perkembangan fisiknya gizi bertambah. Perkembangan motorik kasarnya seperti sudah bisa berjalan, berlari, melompat, bersepeda, dan lain-lain. Perkembangan motorik halusnya dia sudah mampu mengambil suatu benda. Yang ketiga, preschool, yaitu anak usia 5-6 tahun. Perkembangan motorik kasarnya seperti berjalan dengan lancar, sudah bisa menunjukkan kematangan berlari, jarang jatuh, memperlihatkan kecepatan yang semakin bertambah, dan bisa mengendalikannya. Yang selanjutnya, perkembangan motorik halusnya seperti dapat mengurus diri sendiri, sudah bisa menggambar, tidak lagi dalam wujud abstrak, tetapi lebih menunjukkan apa yang ada di sekitarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas perkembangan anak ditentukan oleh faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari individu itu sendiri yang meliputi pembawaan, potensi, psikologi, semangat belajar, serta kemampuan khusus. Dan ada juga berasal dari faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan luar diri anak, baik yang berupa pengalaman teman sebaya, kesehatan, dan lingkungan. Berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Menurut Samio, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik, yaitu
Keluarga. Keluarga meliputi faktor keturunan maupun lingkungan. Kemudian ada gangguan emosional, contohnya peserta didik yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan kelenjar pituitari. Selanjutnya, jenis kelamin. Contohnya, peserta didik laki-laki cenderung lebih tinggi dan berat daripada peserta didik perempuan. Kemudian dilihat juga dari kesehatan. Contohnya, peserta didik yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang berat daripada tubuh anak yang sering sakit. Dan yang terakhir, dilihat dari status sosial ekonomi. Contohnya, peserta didik yang berasal dari keluarga dan ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga dan status ekonomi yang tinggi. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar pada anak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar pada anak yaitu gizi ibu pada saat hamil. Gizi ibu yang buruk pada saat hamil akan menyebabkan hambatan otak anin yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Kemudian status gizi. Makanan memegang peran penting dalam tumbuh kembang anak, karena jika status gizinya berkurang akan mempengaruhi perkembangan motorik kasar pada anak. Dilihat juga dari stimulus. Anak yang mendapatkan stimulus yang terarah dengan baik dan teratur akan lebih cepat berkembang, terutama dalam motorik kasar seperti berjalan, berlari, melompat, dan naik turun tangga. Dan dilihat juga dari pengetahuan ibu. Dengan terbatasnya kemampuan ibu dalam pengetahuan sehingga memungkinkan terhambatnya perkembangan anak. Penghambatan perkembangan terhadap motorik kasar anak ini terjadi pada periode tertentu. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus pada anak. Menurut Kartono, faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus pada anak ada 3 sebagai berikut. Yang pertama ada faktor hereditas, yaitu faktor sejak lahir atau bawaan. Kedua, faktor lingkungan yang menguntungkan atau merugikan kematangan fungsi-fungsi psikis. Ketiga, aktivitas anak sebagai subjek bebas berkemauan, kemampuan, punya emosi, serta usaha untuk membangun diri sendiri. Selanjutnya, peran guru dalam pendidikan. Yang pertama, ada pengembangan motorik sangat tergantung dari peran guru ketika melakukan perencanaan dan proses pembelajaran. Yang kedua adalah pendidik berperan sebagai model yang kemudian menjadi motivator bagi peserta didik untuk melakukan pembelajaran motorik. Yang ketiga, pengembangan tersebut kemudian dirancang agar dapat lebih kreatif dan dikembangkan melalui kegiatan bermain. Yang keempat, ada pengembangan motorik juga dapat digunakan untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan yaitu kognitif, bahasa, sosial emosional, nilai agama, dan moral. Dan yang kelima, guru dapat membantu mengembangkan minat, rasa percaya diri, dan perasaan, serta membantu melakukan berbagai kegiatan fisik yang sesuai untuk peserta didik. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap usia anak memiliki ciri-ciri perkembangan sendiri-sendiri, baik itu dari fisik, motorik kasar, dan motorik halus. Seperti pada anak usia 0-1 tahun, pada motorik kasarnya, anak belum dapat berdiri secara mandiri, sedangkan motorik halusnya, anak dapat menjepit barang dengan jarinya. Dalam perkembangan motorik, tiap individu pasti mengalami tahapan perkembangan yang sama, namun fase waktunya relatif berbeda. Perkembangan fisik yang normal itu merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar yang baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan belajar peserta didik, maka pihak sekolah perlu memfasilitasi secara fungsional. Upaya-upaya sekolah untuk memfasilitasi perkembangan motorik secara fungsional tersebut diantaranya merancang pelajaran keterampilan yang bermanfaat, memberikan pelajaran senam atau olahraga. Sekolah perlu merekrut guru-guru yang memiliki keahlian. Sekolah menyediakan sarana untuk keberlangsungan penyelenggaraan pelajaran tersebut. Sekian video pembelajaran dari kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah nonton teman-teman.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. see you on the next video guys. Bye-bye. Assalamualaikum.